Suhu politik pasca pemilihan presiden masih terus menghangat. Apa penyebabnya? Dan bagaimana mestinya mereka memanfaatkan situasi untuk berrekonsiliasi, bersilaturahmi, untuk menjadi kekuatan bersama untuk Indonesia. Saya akan berbincang dengan Kiai Haji Hazim Musadi. Pak Hazim, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak ya? Ya. Pak Hazim, ini kita lagi pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Hazim soal politik sebetulnya Pak Hazim. Ini kan sekarang sudah pilpres, terus pencoblosan sudah berjalan, rekapitulasi juga sudah berjalan. Tapi sebelum itu Pak, kalau kita mereview ke belakang, ini kok kayaknya kalau kita melihat agama itu kok lebih banyak jadi komoditas politik. Apa Pak Hazim juga melihat hal yang sama? Saya kira kenyataannya memang begitu. Nah, cuma masalahnya sebenarnya penggunaan agama di dalam politik tidak ada masalah. Asal politiknya yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama itu. Mestinya. Jadi politik agama bukan agama politik, gitu ya. Kalau politik agama, maka politiknya harus disinari oleh keyakinan kepada Tuhan, oleh keadilan. Ada dakwah juga sebetulnya di sana. Nah begitu. Nah, tetapi kadang-kadang terbalik. Karena saya merasa Islam, saya berpolitik, maka politik saya lakukan apa saja karena untuk Islam. Nah, ini akhirnya Islamnya yang dipakai politik, bukan politiknya yang disinari oleh nilai luhur. Artinya sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini seolah-olah kemuliaan agama itu justru berada di Nah, itu karena yang politik. Terjadi yang kedua. Seandainya nilai kejujuran agama, persamaan, toleransi menyinari politik, kan jadinya tidak begini. Ya. Kalau Pak Hazim melihat sendiri, ini kan belakangan itu banyak orang yang menggunakan sentimen agama sebetulnya untuk menggait massa, menggait suara. Nah, Pak Hazim melihatnya seperti apa? Sebenarnya itu tidak benar, tidak boleh dilakukan. Jadi siapapun yang beragama, agama apapun, ketika dia berpolitik, hendaknya sinar agama dalam arti kejujuran sosial, keadilan, itu yang mewarnainya. Bukan penggunaan agama untuk menghantam agama yang lain. Nah, ini dalam konteks nasionalisme kita itu salah dan membahayakan. Itu salah dan membahayakan. Tapi kalau kita melihat kemarin kampanye hitam itu kan luar biasa Pak, dan sentimen agama yang itu yang tidak boleh terus. Jadi itu harus dihentikan. Jadi tidak boleh kemauan politik menggunakan segala cara lalu menghadirkan jargon agama. Yang benar adalah dia sebagai orang agama harus jujur, ya, dia harus santun, dia harus adil, dia harus setara dan sebagainya. Maka agama tidak boleh dipakai dengan cara menghalalkan semua cara. Nah, Pak Hazim, selain soal kampanye hitam yang menggunakan sentimen agama, kita lihat kan setiap kali pemilu, apalagi pilpres kemarin juga banyak yang mengunjungi misalkan ulama, kiai, dan juga pesantren. Bahkan Pak Hazim juga mungkin banyak juga yang soal Pak Hazim. Nah ini kalau itu saya kira dalam konteks komunitas, jadi tidak dalam konteks ideologi agama. Ketepatan saja di mayoritas Islam ini mayoritas di Indonesia, maka orang-orang yang berkampanye ingin mendapatkan suara dari orang ini. Sebetulnya tidak ada masalahnya dengan ideologi agamanya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia hanya cari siapa yang kira-kira bisa menggait suara terbanyak. Seandainya di situ orang beragama Islam, dia akan datang ke kiai. Tapi di Nusa Tenggara Timur, mereka akan datang ke pendeta. Dia akan datang ke romo. Boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah penggunaan agama dengan strategi menghalalkan semua cara. Nah, Pak Hazim, kalau misalkan mereka itu berkunjung ke mana saja, misalkan ke ulama, ke pendeta atau segala macam dengan niatan untuk menyampaikan visi misi misalkan, itu sah-sah saja? Sah-sah saja. Yang tidak boleh itu membenturkan ini. Karena masing-masing agama kan punya hak hidup di Indonesia. Kenapa masih dibenturkan? Apalagi kalau orang yang beragama A kemudian dia tuduh sebagai agama B, dibolak-balik begitu kan kacau keadaan itu. Nah, ada kan sebetulnya mereka itu ketika berkunjung misalkan ke ulama besar atau siapapun dan minta didoakan untuk supaya mereka
dalam tanda kutip mungkin menang dalam proses pemilu itu. Dan kedua-duanya bahkan mungkin ya semuanya juga memintakan hal yang sama. Ini jadinya gimana? Saya kira kalau mendoakan saja nggak ada masalah. Kan doa siapapun didoakan. Ketentuan ada pada Yang Maha Kuasa. Jadi, melalui kapasitas mereka masing-masing, begitu. Nggak masalah kalau soal doa. Yang tidak diperkenankan itu saya ulangi, pertama menggunakan agama tapi caranya dengan menghalalkan semua cara. Karena menghalalkan semua cara itu larangan agama, begitu. Yang kedua, membentur-benturkan agama. Kenapa? Karena sebetulnya yang diinginkan dengan pemilu ini bukan ideologi agamanya, tapi kemakmuran rakyatnya, keadilan dan sebagainya. Nah, Pak Hasim, kalau misalkan mereka datang dengan harapan kan sebetulnya mendapat dukungan seperti itu dari ulama, kiai, pendeta atau siapapun, tapi sambil juga misalkan membawa mungkin sumbangan atau segala macam. Nah itu gimana Pak Hasim lihatnya? Jadi begini, sebenarnya kalau dia membawa sumbangan hanya ketika dia mau minta dukungan, dapat diduga bahwa itu adalah money politik. Money politik berbeda dengan cost politik. Kalau cost politik itu memang ada dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan. Tetapi kalau orang hanya datang kemudian memberi uang hanya ketika dia mau dipilih, ini patut diduga bahwa itulah yang disebut money politik itu. Baik, Pak Hasim, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya.